Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Niko yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ramdhani, NIM 270245141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, kelompok 5, tentang Project Based Learning dengan topik kesetaraan gender berbasis Pancasila, fondasi karakter bangsa yang maju dan beradab. Alasan saya dan juga kelompok saya memilih topik ini dilatar belakangi dengan meskipun Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, namun kesenjangan gender masih menjadi permasalahan yang nyata. Lalu latar belakang yang kedua, stereotip dan diskriminasi gender masih mengakar kuat, yang mana hal ini menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, rendahnya representasi perempuan di posisi-posisi strategis dan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Di yang seperti yang kita lihat dalam masyarakat zaman sekarang, untuk posisi-posisi tinggi di manajemen itu biasanya hanya diisi oleh laki-laki. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dari project base kelompok saya yang pertama, bagaimana fenomena ketidaksetaraan gender termanifestasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, mengapa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku dan budaya masyarakat sehingga melanggengkan ketidaksetaraan gender. Maaf. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari karakter bangsa yang maju dan beradab. Lalu yang selanjutnya, metode metode yang kita gunakan dalam project based learning ini yaitu wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber. Kita dibagi dengan 5 orang dalam satu kelompok, yang mana jadi ada 5 narasumber. Lalu setelah kita melakukan wawancara, kita melakukan pengumpulan data dan pengordinasian data dari hasil wawancara yang telah kita lakukan masing-masing. Lalu selanjutnya, hasil temuan di lapangan dari narasumber satu, yang mana karyawati di perusahaan swasta PTX di Jawa Barat mengungkapkan kondisi kesetaraan gender yang memperlihatkan pembagian peran berdasarkan jenis pekerjaan. Lalu untuk narasumber 2 yang dilakukan oleh teman saya juga, karyawati perusahaan migas di Bontang menunjukkan pandangan positif terhadap kesetaraan gender di tempat kerjanya. Ia melihat adanya kesetaraan kesempatan dan pengembangan karir. Jadi untuk narasumber 2 ini kebetulan teman saya mewawancarai karyawati yang mana kebetulan di tempat kerjanya untuk kesetaraan gender ini sudah cukup diterapkan. Lalu selanjutnya untuk narasumber 3, karyawati di bidang perpajakan Pemkab Bogor menyoroti stereotip kepemimpinan perempuan dan beban ganda sebagai penyebab ketidaksetaraan gender di tempat kerja yang mengharuskan perempuan bekerja lebih keras untuk pengakuan setara. Jadi untuk narasumber 3 ini teman saya mewawancarai karyawati di bidang perpajakan, yang mana untuk kesetaraan gender ini masih ada diskriminasi di tempat kerjanya. Lalu untuk narasumber 4 yang mewawancarinya diri saya sendiri, saya mewawancarai seorang karyawati, yaitu seorang admin distributor pakaian muslimah di Bekasi. Dia menilai kondisi kesetaraan gender di tempat kerjanya cukup baik. Namun kebetulan dia memiliki seorang teman yang memiliki pengalaman di mana untuk kesetaraan gender ini sangatlah tidak adil. Dia menyoroti ketidakadilan gaji yang dialami teman perempuannya, walaupun posisi dan tanggung jawab yang sama, tapi dalam hal penggajian dia tidak setara. Ia berpandangan positif terhadap kepemimpinan perempuan meski ada stereotip di ketidaksetaraan ini. Hal ini juga eh, narasumber yang saya wawancarai dia menilai bahwa Pancasila ini tidak tercermin dalam kasus temannya ini, yang mana seharusnya dalam Pancasila harusnya tercermin nilai keadilan berpendapat dan juga kesetaraan pekerjaan di tempat kerjanya. Upaya meningkatkan kesetaraan dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan rekrutmen dan promosi yang transparan. Jadi harusnya
Di tempat kerja itu, menurut pendapat narasumber yang saya wawancara, harus adanya kesetaraan di bagian rekrutmen dan juga di bagian penggajian, walaupun kita tidak bisa melihat apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang terakhir narasumber 5 yang diwawancari oleh teman saya, yaitu seorang penjual ketan susu. Ya, untuk narasumber 5 ini tidak seorang karyawati, namun seorang masyarakat di kehidupan sosial, yang mana ia memiliki peran aktif dalam perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi keluarga, namun mencatat adanya pandangan yang meremehkan peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Itu untuk hasil temuan di lapangan. Lalu solusi yang ditawarkan setelah kita mengumpulkan data dari hasil wawancara dari berbagai narasumber. Yang pertama, solusi dari kita, dari kelompok 5, yaitu penguatan pendidikan karakter sejak dini yang mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dan juga penerapan kurikulum di pendidikan di semua tingkatan perlu memasukkan materi yang mengajarkan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita menyarankan untuk di bidang pendidikan ditekankan kembali untuk di bidang kurikulum tentang kesetaraan gender ini. Jadi lebih masyarakat secara umum akan lebih aware terhadap kesetaraan gender ini dari kalangan pendidikan, dari pendidikan dini dulu, dari SD hingga tingkatan perguruan tinggi. Lalu yang kedua, perusahaan dan organisasi perlu mengimplementasikan kebijakan yang secara aktif mendukung kesetaraan gender seperti rekrutmen dan promosi yang transparan dan adil, seperti solusi yang ditawarkan oleh narasumber saya sebelumnya, itu penyediaan pelatihan kepemimpinan yang setara, lalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Lalu refleksi pribadi. Setelah melakukan proyek based learning karakter building Pancasila ini, kami mendapatkan beberapa refleksi terhadap diri kita masing-masing, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman reflektif yang mendalam dan memperkaya pemahaman kami terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks isu sosial yang relevan. Jadi setelah kita melakukan proyek ini, kita mendapatkan pengalaman reflektif yang lebih mendalam untuk memperkaya pemahaman kami terhadap nilai Pancasila di lingkungan sosial. Lalu proses wawancara dengan berbagai berbagai narasumber, mulai dari pekerja di sektor formal hingga informal di berbagai lokasi, secara signifikan mengasah kemampuan kami dalam berpikir kritis dan juga berpikir kreatif kami. Lalu proyek ini juga menumbuhkan kesadaran sosial kami secara signifikan, yang mana kita mendengarkan secara langsung pengalaman dan pandangan dari beberapa narasumber yang mana hal itu membuka mata kami terhadap realitas ketidaksetaraan gender di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat kerja dan juga di lingkungan sosial. Lalu hasil ini juga memberikan dampak kepada kami yang mana menginspirasi kami untuk lebih peduli dan proaktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari karakter bangsa yang maju dan beradab kita. Jadi terpacu setelah melakukan project based learning ini khususnya di isu kesetaraan gender. Jadi hal ini dapat menginspirasi kami. Dan juga yang terakhir, proyek ini juga bukan hanya menjadi tugas akademik, namun juga panggilan untuk menjadi agen perubahan bagi kami yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan isu-isu sosial di sekitar kami. Lalu yang terakhir kesimpulannya, setelah melakukan project based learning karakter building Pancasila di topik kesetaraan gender, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terhadap pandangan positif mengenai upaya kesetaraan di berbagai tempat kerja, namun masih ditemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian peran, kesempatan karir, dan juga pengajian yang dipengaruhi oleh stereotip gender dan budaya patriarki. Jadi para narasumber menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideal untuk mewujudkan kesetaraan, namun implementasi masih menghadapi berbagai tantangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah kata. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.